qala fattabi'uni. Perintah mengikuti. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kalau ada yang mengaku akulah dia, jangan kau ikut dia. Lukas 21 nomor 8. Itu tanda-tanda kerjaan, Dinda. Setelah kemudian Yesusnya menasihati muridnya, hal ini terjadi. Ada makhluk yang mengaku akulah dia. Pertanyaannya, pesan Yesus kepada Bani Israel, ikuti, percayai, atau jangan ikuti dan jangan percaya? Silakan saudara jawab. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Untuk nabi-nabi palsu. Ketika ada oknum yang sejenak sebelum penangkapan mengatakan akulah dia, perintah Yesusnya ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Hah? Jangan ikuti. Jangan ikuti. Tapi kenapa ketika dia keluar dari kubur malah kalian ikuti? Bukankah yang ditangkap ini, saudara? Bukankah yang ditangkap? Kalau dia tidak bangkit, bentar. Kalau dia tidak bangkit dari kematiannya, kami tidak akan jadi pengikutnya. Ya, masalahnya bukan di situ. Ya, kami sudah tahu. Kami sudah tahu itu, saudara. Kami sudah tahu kalian adalah pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Karena kalian bukan Bani Israel. Ini permasalahannya sekarang yang saya minta adalah tanggalkan doktrin dogma dulu biar sehat. Yesus berpesan kepada Yahudi agar Yahudi waspada kepada oknum yang mengaku akulah dia. Ada oknum yang mengaku akulah dia, yang ditangkap, yang disalib, yang bangkit dari kubur. Nasihat Yesus kepada Yahudi, jangan ikuti dia. Alhamdulillah hari ini Yahudi tidak mengikuti itu. Nah, sebagai Kristen, apakah Anda sadar bahwa selama ini Anda mengikuti makhluk yang justru Yesus larang untuk ikutin? Sadar nggak? Di dalam teks itu apa dikatakan? Tanda-tanda akhir zaman, kan, Dinda? Bakal bukan banyak tanda akhir zaman palsu di akhir zaman. Bukan, bakal itu beda cerita. Yang akan menyebut dengan namaku. Beda cerita. Jangan bawa nabi palsu dulu. Yang pertama, nabi palsu ini nanti muncul setelah dia bertemu dengan makhluk yang mengaku akulah dia. Coba tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya, yang mengaku akulah dia. Oke? Justru itu tanda-tanda makhluk yang harus dihindari tuh. Yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia, yang mengaku Mesias, Kristus, itu yang harus dihindari, jangan kau percaya. Semua yang Yesus larang untuk diikuti, dipercayai, itu lengkap sudah di makhluk yang keluar dari kubur itu. Makhluk yang keluar dari kubur itu mengaku akulah dia. Makhluk yang keluar dari kubur itu mengaku akulah Yesus. Makhluk dari kubur itu mengaku akulah bintang timur gilang gemilang. Makhluk dari kubur itu mengaku akulah Mesias. Semua tanda-tanda yang Yesus sampaikan kepada Yahudi agar waspada, itu ada pada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Makanya murid Yesus tidak mengikuti. Orang-orang Yahudi tidak menyembahnya. Nah, sekarang Kristen menemukan diri mereka menyembah kepada sosok makhluk yang mengaku Yesus, yang mengaku Kristus, yang mengaku akulah dia. Padahal Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya. Sekarang sebagai manusia yang berakal sehat, pemakan Indomie, pemakan tahu tempe, apa solusi yang akan Anda ambil? Silakan. Oke, buka Roma 5 ayat 8, Dinda. Roma itu kitab yang ditulis oleh sabar dulu, sabar 10 detik. 10 detik. Kitab Roma itu adalah bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku akulah dia, yang justru jangan dipercaya. Dari mana kamu tahu, Dinda? Dibaca dulu. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil juga bukan. Biar saya baca dulu. Ya, dari silakan. Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus
melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dengar? Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pas kan? Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Ya. Maria melahirkan apa? Melahirkan manusia, Yesus. Paulus menerima Injil dari mana? Manusia atau bukan manusia? Dari Allah itu sendiri, dari Yesus. Gimana sih? Saudara Rock Syukran. Ini kamu nggak paham, Linda. Sepertinya ini loh. Aku telah berhasil memperdayaimu. Ini kamu nggak paham nih ya, kamu baca ini. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu pengakuan siapa? Dari Paulus. Paulus. Udah selesai kita kan? Sekarang permasalahannya Yesus. Yesus meminta, sabar. Yesus meminta muridnya Yahudi agar waspada kepada Mesias palsu dan kepada nabi palsu. Anda mengatakan yang berkata adalah Paulus, sang nabi. Lalu kemudian sang nabi membicarakan tentang Mesias yang palsu. Berarti Mesias palsunya adalah yang datang kepada Paulus, nabi palsunya sendiri adalah Paulus. Jadilah Kristen. Kembali kepada alur pertama. Yesus dan Allah dan Bapa ini palsu. Loh, dengarkan dulu. Kembali kepada alur pertama dulu. Alur pertamanya, Yesus kepada orang Yahudi berkata, "Hei orang Yahudi, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia." Pertanyaannya nih, ini abad 20, kita bertanya, kita belajar Quran, kita belajar Bible. Pertanyaannya, pada zaman abad pertama, siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Dan sekarang banyak pengikutnya. Tunjukkan. Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Oke. Yesus Kristus, sepakat kita. Sekarang menurut Yesus anak Maria, ketika penyesat itu datang, dia memakai nama siapa? Siapa penyesat? Tidak ada penyesat. Dia sendiri. Saya ulang lagi. Ya. Ketika Yesus memberi pesan kepada Yahudi, penyesat ini nanti muncul memakai nama siapa? Nama bom-bom? Nama Edis? Atau nama Yesus Kristus? Hah? Nama Yesus. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah. Sekarang siapa yang pengikut Yesus yang bukan dari Yahudi? Siapa yang pengikut Yesus dari Yahudi? Kristen yang bukan dari Yahudi. Aliteng. Kembali kepada pola awal tadi. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang berkata akulah dia. Orang Kristen mengatakan bahwa yang ditangkap yang mengaku akulah dia adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan nasihat Yesusnya? Gini Dinda, kepada Yahudi. Bapak itu sama nggak dengan Allah menurut kamu? Jangan ke situ dulu. Bentar. Pertanyaannya ke situ dulu. Bapak dan Allah itu sama nggak menurut kamu? Jangan ke situ dulu. Iya, berjelaskan. Pola awal dulu. Jernihkan dulu pola awalnya, biar pola 2, pola ketiga, pola keempat lebih jelas lagi untuk kita paham. Oke, lanjut. Pola pertamanya yang duduk di situ ada dua golongan. Pertama Yesus. Yesus ini adalah golongan para nabi. Yesus ini adalah golongan para Mesias. Yesus ini adalah duta, wakil Tuhan. Yang kedua adalah Yahudi sebagai sasaran dakwah Yesus. Ada dua. Ketika Yesus berpesan agar waspada kepada sosok yang mengaku akulah dia, maka yang menjadi pendengar adalah Bani Israel. Bani Israel diminta oleh Yesus untuk waspada kepada makhluk yang mengaku akulah Yesus dan berkata akulah dia. Cerita berlanjut. Pola kedua. Setelah Yesus memberikan nasihat, petua-petua seperti itu adanya, apa yang terjadi?
ada cerita di mana dalam Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya, ada orang yang diringkus oleh tentara Romawi disebabkan karena dia oknum ini mengaku akulah dia. Di sini awal ceritanya kemudian. Hancurnya kepala-kepala orang yang tidak berpikir, awalnya itu di situ. Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, pola pertama, waspada kepada penyesat yang datang kepada kalian, memakai nama aku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Tergenapi ketika ada penangkapan. Lihat, pola ketiga. Ditangkapnya orang ini kemudian digiring kepada pembunuhan. Ketika dia dibunuh, Paulus sebagai nabi yang didatangi oleh makhluk tersebut mengatakan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas tiang salib. Pola ini, aturan ini, aturan ini hanya berlaku, penyaliban ini hanya berlaku kepada penyesat. Orang yang disalib, terkutuk oleh Tuhan adalah penyesat. Yang dikutuk itulah yang disalibkan. Yang disalib tadinya mundur ke pola kedua adalah oknum yang mengaku akulah dia. Mundur ke pola pertama, Yesus mengatakan waspada kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Pola pertama selesai, pola kedua selesai, pola ketiga makhluk itu mengaku kemudian sebagai Kristus. Jadi Paulus tahu bahwa yang mati di kutuk ini adalah Kristus. Endingnya Yesus berpesan agar waspada kepada Kristus. Paulus mengatakan yang disalib adalah Kristus. Yesus berkata waspada kepada Kristus. Finalnya adalah ketika Yesus berkata angkatan jahat ini meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali Kristus bangkit pada hari ketiga. Ketika kemudian angkatan jahat diberi tanda, betul ada penyesat, ada Kristus palsu yang keluar dari kubur, mengaku akulah dia, kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah awalnya penyesatan itu muncul. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh akulah dia ini? Namanya adalah Kristen. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sekarang kembalikan bolanya kepada saudara. Akankah Anda mati dalam penyesatan atau Anda akan sadar? Gini, saya bertanya. Jadi kalau bukan Yesus yang disalibkan jadi siapa? Kamu bilang bukan Yesus. Penyesat. Ya siapa? Penyesatnya siapa? Penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Iya, siapa namanya? Mana dalilnya? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 18 nomor 5, dia mengaku, di situ tertulis Yudas. Dalam original teks. Ego emi Yudas. Akulah Yudas. Ada dikatakan di situ. Baca original teks. Digantikan baca dengan Yudas. Original teks, teman-teman yang mau belajar, yang tidak mengandalkan kemudian ketumpulan logika, hanya mengandalkan dogma dan doktrin. Buka Yohanes original berapa, teks. Yohanes Yohanes berapa? 18 nomor 5, di situ tertulis ego emi Yudas. Nih, saya buka nih. Ya, Di mana silakan. dikatakan dia digantikan disalibkan? Silakan. Nah, nih. Nih, tidak ada sini dikatakan digantikan disalibkan, Dinda. Tidak ada digantikan mereka, disalibkan. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Akulah dia. Akulah dia. Yang mengkhianati dia berdiri untuk bersama. Akulah dia Yudas. Di mana akulah dia dikatakan Yudas. digantikan disalibkan. Orang itu mengaku akulah dia Yudas. Hai. Akulah dia Yudas. Oke? Original teksnya Anda baca. Ego emi Yudas. Iya, yang saya tanya, di mana dia digantikan disalibkan? Orang itu mengaku akulah dia tidak? Ini ceritanya cerita di mana? Ini cerita apa? Ceritanya kalau kamu Ya, Anda tahu. yang bawa ke situ kok. Anda yang minta saya ke situ. Oke, Anda diam. Dalilnya. Anda diam. Kayaknya Anda nggak bisa sembuh. Anda memperbodoh diri. Anda diam. Tolong anak-anak saya yang dibawa dengarkan uraian saya berikutnya.
Jadi ketika kemudian oknum ini, kata Yesus, penyesat itu mengatakan, akulah dia. Tergenapi saudara-saudara ya. Kita udah lihat tadi ya. Ketika kemudian orang-orang Roma bersama dengan Yudas datang dan menemukan seseorang yang mengatakan, siapa yang kalian cari? Mereka rombongan Romawi ini berkata, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang tadi? Akulah dia. Apa yang terjadi? Ketika orang ini mengatakan akulah dia, akulah Yudas, orang-orang pada mundur dan berjatuhan. Ini ada kejadian yang sangat luar biasa terjadi. Dari seketika Tuhan merubah keadaan yang sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 91, data nomor 1 sampai nomor 16, bahwa dia Yesus diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke langit, dan penggantinya sang pengkhianatlah yang akan tereksekusi mati. Di data 18 dikatakan dalam Mazmur 91, engkau hanya menonton, meski 1000 orang di kananmu, di kirimu, kamu hanya menyaksikan tragedi penyiksaan terhadap orang fasik. Yang terjadi, karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Jadi harus ke Mazmur, jangan ke Roma, jangan ke Galatia. Itu bisikan-bisikan makhluk, akulah dia itu. Lalu kemudian saudara-saudara, anak-anak saya sekalian yang dibawa, Anda coba lihat di dalam Markus 14 nomor 50, kita ambil intinya saja. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Coba Anda lihat. Pada saat penangkapan, seluruh murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tak ada lagi dong. Ya kan? Yudas masuk dalam kelompok Romawi, pasukan Romawi. Berarti di situ hanya ada Yesus. 11 murid sudah lari. Berarti tinggal ada Yesus dengan Yudas. Tinggal 2 kandidat ini. 11 murid lari, tinggal 2 kandidat. Yang satu, dia telah menangkap. Dia ini tidak disebut Yesus, tapi disebut dia, anak manusia. Anak manusia ini ditangkap oleh mereka. Lalu di belakang dia ada seorang pemuda yang berjalan dengan menggunakan kain lenan. Bahaya ini. Ini bahayanya di sini. Titik-titik krusialnya tadi yang pertama setelah dia mengatakan akulah dia, terjadi satu yang aneh. Titik krusial. Titik krusial yang kedua adalah ketika ada seorang pemuda yang berjalan di belakang dia yang sudah ditangkap menggunakan kain lenan. Lalu prajurit mengejar ingin menangkapnya. Pertanyaan pertama, kalau itu bukan Yesus, kenapa harus dikejar? Bukankah Yesus sudah ditangkap? Kenapa harus kejar orang lain? Lalu yang dikejar ini siapa? Bukankah murid-muridnya sudah lari semua? Pertanyaan yang kedua, siapa yang menggunakan kain lenan pada perjamuan terakhir? Yohanes 13 nomor 4, Yesus menanggalkan jubah lalu menggunakan kain lenan. Laki-laki yang lari dengan telanjang melepaskan kain lenan. Kalau Anda belajar interogasi, belajar tentang psikologi keadaan, Anda akan paham bahwa yang lari menanggalkan kain lenan itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus. Berarti yang ditangkap akulah adalah satu-satunya kandidat yang dituliskan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Siapa kemudian yang disebut kemudian terkutuk? Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Belum selesai. Habis ini Anda tanggapi sambil boleh Anda berbohong. Di situ jelas dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang dikutuk? Yudas. Siapa yang diserahkan? Yesus. Untuk apa? Untuk dibunuh. Berhasil enggak? Tuhan diam enggak? Atau Tuhan turun? Sesuai dengan nubuat yang dibacakan oleh Petrus di dalam khotbahnya, Kisah Para Rasul 2 nomor 33, sorry. Tuhan mengutus tangan kanannya untuk menyelamatkan Mesias tersebut agar dia tidak ditinggal di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia harus pergi terangkat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Maka kesimpulannya, yang mengaku akulah dia adalah Yudas, yang dikutuk di atas tiang salib adalah Yudas, yang keluar dari kubur adalah Yudas, yang
yang kerasukan setan, dan yang mengaku kemudian kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, adalah iblis yang merasuki Yudas. Selesai. Silakan Anda menjadi pengikut iblis yang keluar dari kubur. Silakan, silakan. Di sini tadi Anda mengatakannya Yudas lah yang tinggal di situ. Sedangkan ayat ini mengatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi tidak ada satupun murid Yesus yang ada di situ, termasuk Yudas. Semua lalu tidak semua. Tidak semua. bisa. Yudas ngapain lari? Yudas ngapain lari? Sementara dia adalah bagian. Sorry. Yudas ngapain lari? Sementara Yudas adalah komplotan dari mereka. Kenapa lari? Yudas ngapain dia lari? Sibuk sendiri gitu. Yudas muridnya Yesus. Saya ulang lagi. Kenapa Yudas? Apakah Yudas muridnya Yesus? Yudas murid Yesus, tapi dia sudah berubah menjadi iblis. Yohanes 6 nomor 70. Sabar. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang Kristen. Al-Quran yang mengatakan itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang Kristen itu dikatakan Al-Quran sebagai makhluk yang paling buruk di antara seluruh makhluk, termasuk monyet? Kenapa? Karena Kristen ada akal tapi dipatikan akalnya. Ngapain juga Yudas kabur, Cahayu? Lawang Yudas ini pengkhianat. Udah makan 30 keping uang perak. Buat apa? Nanti setelah Yesus itu terangkat ke langit, baru dia nyesel. Percuma, penyesalan udah, nyawa sudah ditenggorokan, percuma. Mungkin mana lagi? Jadi saya simpulkan sekali lagi. Saya berani mengatakan di depan para pendeta pastor, saya berani mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Kristen adalah penyesat alias iblis yang merasuki manusia bernama Yudas. Tantang saya, buka forum, buka gelanggang, saya hadir untuk berdiskusi dengan pendeta pastor sekelas apapun. Selama mereka mau menggunakan akal sehat, saya akan menyajikan data dari Bible. Silakan. Anda mengatakan tadi Yudas menyesal setelah Yesus bangkit ke surga, gitu ya? Yesusnya terangkat duluan ke surga. Baca khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Yesus dikatakan oleh Daud sebagai kakeknya menubuatkan cucunya Yesus bahwa dia tidak ditinggal di alam orang mati dan dia dan tubuhnya tidak mengalami kematian. 27 ayat 3 ini. Dinda, saya bukakan ayatnya, bentar. Iya, silakan. Membaca juga. Jadi silakan. Kita tidak boleh mengarang bebas. Oh iya, seperti Anda mengatakan Yudas ikut lari. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalnya ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam. Bukan dia setelah Yesus mati bangkit. Setelah diserahkan. Itu kamu baca di mana? Itu kamu baca di Matius 27 atau kau baca di Kisah para Rasul 18? Matius 27 ayat 3. Nih Matius 27. Oke. Matius 27 data nomor 3. Anda lihat. Bentar. Di saat dia menyerahkan dia menyesal. Nih. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia menyesal kan? Nih. Bukan dia bangkit. Bukan dia pas bangkit, dia menyesal. Setelah diserahkan, baru dia menyesal. Di sini dikatakan ayat Matius 27 ayat 3. Mana sih? Kan? Sekarang iya saya paham. Itu sudah di luar kuping saya itu. Sekarang narasi yang Anda bangun adalah narasi yang kadaluarsa. Kenapa narasi kadaluarsa? Sabar dulu. Karena bertentangan dengan kisah yang diceritakan oleh Lukas. Anda membawa data di dalam Matius 27 nomor 3, 4 sampai 5, Anda tamat di situ. Saya datang membawa data yang diceritakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18 19. Apa yang terjadi di sana? Satu hal yang sangat bertentangan dengan pengakuan pengarang Matius. Di dalam Kisah Para Rasul
Yudas membeli tanah, lalu bunuh diri. Sedangkan di dalam Matius 27, Yudas bunuh diri, yang beli tanah adalah imam. Dua cerita yang kontradiksi, kontradiktif, kontroversi, kontraindikasi, akhirnya muntaber. Di mana ayatnya dikatakan Yudas menyesal setelah Yesus bangkit? Mana ayatnya? Saudara, tidak ada. Sabar dulu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mampu menunjukkan satu narasi di dalam Bible, Yudas bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan, silakan Anda uraikan kepada saya. Saya pastikan menikah lagi tahun ini kalau Anda bisa tunjukkan itu. Tunjukkan di mana Yudas pernah bertemu Yesus Anda setelah kebangkitan. mengatakannya Yudas menyesal setelah dia bangkit. Di mana dalilnya? Tidak ada Yudas menyesal setelah bangkit. Yang ada adalah Yudas. Tadi kamu katakan seperti itu. Saya tunjukkan ayatnya baru kamu bisa sadar. Tidak ada Kristen lain. Tidak usah yang ini. Yang ini otak tidak berfungsi soalnya. Dia memutar-mutar balikkan bahasa yang saya ucapkan dengan mencoba untuk menyesatkan. Ingat ya saudara-saudaraku, Muslim, anak-anakku, adik-adikku, dengar. Al-Quran kita mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Itu kata Quran. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, dari sejak engkau kuwahyukan Al-Quran sampai kepada akhir zaman, sampaikan kepada mereka, saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba saudara lihat, kitab mengurai, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Coba lihat polanya yang ada. Pola itu maksudnya gambaran yang ada. Yang mendebat dengan Bang Suman tadi ini, membela mati-matian makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Harusnya, kalau dia bukan pembela iblis, dia harusnya berkata, benar ya Bang Suma ya? Betul ya? Kok bisa ya Bang Suma? Itu berarti dia melepaskan diri dia dari bisikan, dari serangan, dari ikatan jeratan rantai setan. Artinya bahwa ketika dia menjadi pembela makhluk yang mengaku akulah dia, benarlah Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu iblis di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang dia lakukan. Dia berlakon sebagai pahlawan iblis. Al-Quran mengatakan, wa kana, dan sesungguhnya kata Allah, iblis godaannya, cobaannya, bisikannya itu lemah. Daif, kata Allah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Innaka ada syaitan kana daif. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna qaida syaitan kana daif. Sesungguhnya senjata iblis itu lemah. Sesungguhnya serangan-serangan iblis itu lemah. Sesungguhnya sesungguhnya bisikan iblis, kekuatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Nah, ini yang kita hadapi, ini pasukan-pasukan sibilisis. Yang kita hadapi nih, penyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Kata Yesus, sang penyesat itu dibela. Sang penyesatnya klop ketika dikatakan dia adalah iblis, lalu kemudian dia dikatakan sebagai penyesat, klop ketika dialah yang disalib. Kenapa? Karena salib itu adalah hukuman yang berasal dari Elohim yang diperintahkan untuk kepada pelaku maksiat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6:70,
Aku yang memilih engkau yang 12 adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Silakan kalau masih ada pasien dinaikkan, mudah-mudahan bisa disembuhkan. Kalau yang tadi itu udah masuk ke kategori lingkaran yang Al-Qur'an sampaikan. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah wa ikhwanuhum. Udah masuk ke situ ya. Tapi saya yakin masih ada saudara-saudara Kristen yang mau sadar mendengarkan penjabaran kita. Toh yang kita bawa ini adalah Bible. Yang kita bawa adalah Yesus. Kita gaungkan ajaran Yesus yang benar itu kayak mana. Kita bersihkan Yesus ini dari orang-orang kufur. Kata Al-Quran, dan pengikut daripada Yesus, daripada Nabi Isa, akan membersihkan Nabi Isa dari kelompok-kelompok kafir. Silakan. Baik, silakan teman-teman Kristen ya. Pak Pendeta Petrus Suat dibawa, kalau mau naik silakan, jangan marah-marah di bawah Pak Pendeta. Silakan. Ini Pak Pendeta Petrus Suat ini marah-marah di bawah. Silakan naik Pak Pendeta. Yuk. Bang Blender monitor, Bang Blender. Moderator kan Bang Blender? Bang Blender. Cek Bang Blender monitor, Bang Blender. Bang Blender. Wih, mana? Mana dokternya? Mana semen tadi lari dia? Serak. Belarian noten. Belarian noten. Belarian noten. Ditanya Yesus, dijawab firman. Ditanya Elohim, jawab Theos. Lenten. Naik lenten. Ajaran kasih mana? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Gunakan kekuatanmu dengan akalmu untuk membantah narasi kami. Kalau kamu dikatakan pengikut Yesus, kalau nggak dicempakkan kau ke neraka. Naik. Kalau enggak enak aja kalian. Ketika nanti kalian mau diminta bilang, Yesus selamatkan aku, Yesus, Tuhan Yesus, apa kau bilang? Ketika nama-namaku dibahas di komal-komal, kau cuma nonton aja di bawah, nggak mau naik. Kepala bapak kau tuh mau selamatkan kau. Wah kau
utang sembako ya. Kalau utang mobil apa bodoh amat sama aku. Sembako. Jadi dia utang gula, beras. Terus jadi karena utangnya itu udah banyak, gak dikasih utang lagi, itu kebayarin itu. Kebayarin. Hanya sembako, tidak berlaku dari sembako. Nah, itu. Kebayarin. Karena apa? Aku pernah menemukan, aku lupa di mana ya ayatnya. Orang seperti ini, itu adalah jalan kita mempermudah rezeki. Membayar utang-utang orang, tapi utang sembako. Ya, Jadi kan dia ada hadisnya itu. udah nggak ada. Itu ya ada di sana. Inna fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah akan selalu menolong sang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Naik Kak Nora, kenapa ya Kak Nora naik turun nih? Oke, ada yang mau kutunjukkan. Besarkan aku. Marah kali nih. Besarkan aku. Menunjukkan hutang nih kayaknya. Aku sendiri dibesarkan dulu. Kutunjukkan ya. Menunjukkan hutang nih kayaknya. Iya, aku banyak utang loh. Bahasa Arab, tapi kepada seluruh umat manusia. Ini dulu, Bu. Jadi lahirnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, oleh Tuhannya Isa, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Abraham untuk seluruh umat manusia. Sehingga yang mengenal Tuhan bukan hanya Arab dan Israel lagi, tapi seluruh dunia. Itu dulu. Jadi Nabi Muhammad ini diutus Tuhan untuk kita semua. Kalau dari Ishak, Yakub atau Israel sampai dengan Yesus, hanya untuk kalangan Bani Israel yang disebut Yahudi, bukan non-Yahudi. Yang non-Yahudi mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, dia mengatakan sebab yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah. Kita baca saat ini di dalam Bible Ibu, Bu Haryanti, silahkan dibuka Bible-nya, dan juga Pak Bolang atau teman-teman Kristen yang ada di bawah juga mohon disimak. Iya. Paulus kan kita kenal sebagai rasul teman-teman Kristen. Namanya rasul adalah utusan Tuhan, membawa wahyu, risalah dan ajaran. Paulus, kalau kita cek di dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 2 nomor 28. Katanya Paulus, dia orang Yahudi. Katanya iya, Efesus 3 nomor 15. Dia mengaku sebagai keturunan Benyamin. Maka Paulus ini harusnya mengikuti ajaran Yesus, ajaran nenek moyangnya, dan dia tetap Yahudi, tidak keluar dari ajaran Yahudi. Tetapi di sini Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi yang tidak bersunat. Dia mengatakan sebab yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah atau disebut rohani. Yahudi rohaye. Itu untuk orang non-Yahudi supaya tetap menuhankan Tuhannya orang Yahudi. Kang Dito, rohani. Rohani. Rohana. Rohana. Lawan itu loh, Mas Texas, aku dibantuin. Aku sendirian. Siapa? Texas. Sejak kapan Texas berani sama saya? Nggak pernah. Silakan Pak Bolang mau nanggapin, monggo. Silakan Pak Bolang. Oke. Ini kan biar tidak jenuh aja ya, tidak jenuh. Kan tadi saya mendengarkan Bapak ada cerita tentang Bible, ada tentang masa lalu, orang Yahudi, orang apa. Nah, itu
Oke, enggak apa-apa. Saya mau membahas ini, mau bercerita nih. Masa sekarang aja. Nah, saya tuh sukanya masa depan dan masa sekarang. Agama Islam sama agama Kristen, nah itu tuh saling melengkapi. Contoh, waktu Idul Fitri pada sholat, pada itu kan semua umat Islam sholat ya toh. Orang Nasrani jaga parkir motor. Nah, itulah saling membantu di sini nih. Terus ada lagi waktu Natal ya. Umat Kristen pada berdoa di gereja semua. Yang jaga parkir semua motor itu, yang menjaga motor orang Islam semua. Loh, ya bagus kan itu. Itu saling membantu tuh namanya. Jadi mengapa? Ini aku lihat tuh pada saling baik-baikan, berlomba selalu menjadi yang terbaik. Ini sudah rencana Tuhan ini. Saling melengkapi, saling membantu. Contoh lagi, Idul Fitri libur panjang, umat Islam pada liburan, ada yang ke pantai, kemana, wes pon liburan semua. Yang buka rumah makan siapa? Kebanyakan orang Katolik, orang Kristen menyediakan makanan. Supaya apa? Ya, supaya orang Islam bisa makan. Ya kan? Ya, izin saya potong. Izin saya potong, gini, Pak. Ya. Pak, izin saya potong. Jadi gini, semua itu sudah direncanakan, sudah diatur. Jadi janganlah saling menyalahkan atau menganggap paling baik. Semua baik, semua. No. Baik. Pak, izin saya potong, Pak ya. Mohon maaf ya. Izin saya potong. Bapak Bolang yang terhormat dan Bu Herianti, saya paham maksud saudara. Kita ini lagi ada di Komal Diskusi Lintas Agama. Kita lagi mengadu tentang pengetahuan dan pemahaman kita dalam beragama. Karena apa? Ini sosial media online. Kalau di offline kita bahas ini sensitif dan itu bahaya. Kita ini sama-sama putra bangsa. Kalau berbicara tentang sosial bermasyarakat, orang Islam itu sudah toleransi karena menurut ajaran di dalam Al-Qur'annya. Di Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullah wa ati'u rasul wa ati'u ulul amri. Kalimat yang terakhir, wa ati'u ulul amri. Kalau Allah tidak berkata wa ati'u ulul amri, maka seluruh dunia harus dijadikan seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yaitu menjadi Islam. Karena di Indonesia ini ada pemerintahan yang disebut di dalam Al-Quran wati'u ulul amri, orang Islam sami'na wa ta'na. Apa itu? Apa yang kami dengar, itu yang kami lakukan. Jadi kalau masalah sosial bermasyarakat, Pak, jangan khawatir lagi. Mayoritas Islam kami tidak pernah menyinggung, mengganggu. Dalam ajaran ya, kalau ada oknum, ya kita lihat dulu oknumnya. Kita harus objektif. Tapi yang Bapak katakan tadi Pak Bolang, itu benar. Membau-bau dalam kesatuan Republik Indonesia menjaga toleransi ini, yang dimana seluruh dunia sudah mengakui hanya di Indonesia orang Islamnya yang mayoritas, tapi tidak pernah ada gesekan. Itu kita jaga itu, Pak. Tapi di sini kita lagi diskusi lintas agama. Bapak kalau berhikmat, punya ilmu, punya pemahaman secara Katolik, apa yang tadi kita bicarakan, kalau mau ikut monggo. Kalau enggak, ya diam dulu Pak, nggak apa-apa menyimak. Intinya kita di sini untuk sama-sama membagi, sharing, bukan mengenai agama mana yang benar, tetapi berdasarkan kitab suci mana yang otentik, yang make sense, yang bisa dijalankan tanpa ada tendensi karena ini begini, karena itu begitu. Maka izinkan kami di sini tetap menjalankan diskusi lintas agama. Kalau untuk Pak Bolang sendiri tidak berkenan, monggo menyimak di bawah. Saya rasa itu
Silakan kalau mau dibantah. Jadi kita diskusinya santai begini, Pak. Kita belum mengarah ke kritik teks atau tadi saya katakan tadi mainan yang ada di dalam Bible. Belum. Kalau saya mau sudah mulai mainan, Pak, saya sedikit ambil example, contoh. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Bani Israel itu hanya untuk keturunan Israel, Bani Arab untuk keturunan Arab. Diutusnya seorang utusan Tuhan yang untuk seluruh manusia. Berarti kalau di Kristen ada utusan yang disebut Rasul mengakui dirinya namanya Paulus. Kalau yang dari Arab, dari keturunan Ismail, diutus oleh Tuhannya Ismail, Tuhannya Abraham untuk seluruh manusia. Mana yang bisa kita argumentasikan dan bisa kita pegang untuk sebagai landasan dasar berpengetahuan. Nah, sementara Pak, saya lagi bahas tadi itu sudah di Roma 2 nomor 28. Jemaat non-Yahudi ini yang bernama Paulus menjadi rasul untuk mereka non-Yahudi yang tidak bersunat, mengatakan Yahudi itu yang rohana, yang bukan lahiriah. Jadi supaya digaduk-gadukkan, supaya tetap mencangkokkan diri kepada Israel atau Yahudi. Maka di sini apakah Anda sepakat bahwa Kristen adalah dari golongan Bani Israel, tetapi melalui Paulus yang bernama Paulus, dia seorang rasul yang menghubungkan orang non-Yahudi menjadi Yahudi. Silakan. Izin Kang Dito, ada 2 tamu yang baru naik. Saya sapa dulu. Silakan. Bang Rek, Bang Bayu, monitor Bang. Kita diskusi baik-baik ya Bang ya, tanpa hujatan ya. Oke, Kang Dito, sehat Kang? Sebentar. Iya. Kristen atau Katolik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Bayu Muslim ya Bang ya? Assalamualaikum, terima kasih ya. Saya Muslim, cuma tadi mau sedikit aja mau menambahkan apa yang disampaikan oleh pendeta saya, pastor saya, Romo saya, Kang Dito. Menarik sekali, semoga mencerahkan pada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen. Kenapa sih kita perlu ada diskusi semacam ini berkaitan dengan toleransi? Tapi catatan yang harus saya garis merahi adalah tentang toleransi. Toleransi sama manusia oke lah. Tapi kalau toleransi ajaran ya no way lah. Inilah biang keroknya. Karena maaf Anda yang berkristen, berkatolik kan tidak toleransi kepada ajaran Islam, memakai istilah-istilah, bahkan memakai namanya Tuhan kami loh. Itu apa toleransi? Itu yang menjadi catatan merah. Makanya kita perlu hadir di sini. Ayo kita cangkruan lah. Lebih baik kita berantem di sini. Berantem di dunia maya tidak akan menetaskan darah. Kalau kita diskusi di darat, ya gontok-gontokan, jotos-jotosan, cerat-cerat. Ngoten bunyi. Kalau lebih baik kan di sini ya, ayo ngamuk-ngamuk, miso-miso. Tak paten ono. Demi Yesusmu wis. Tapi nek iso damai gitu ya, Pak Bayu ya. Ya pengennya gitu ya. Damai santai gitu loh. Cangkro. Sambil nimba ilmu. Naik gitu kok, cangkruan. Orang cangkeman. Ya monggo dilanjut, itu yang pertama ya tentang memaknai toleransi. Ya pengennya seperti itu, bodoh. Ayo sambil membantu. Soal-soal kayak gitu itu orang-orang Muslim, orang Islam tuh gak usah diajari kayak gitu. Langsung tandang cawe-cawe. Sampai lo digawe lo kami datang seperti ini. Tapi itu tadi ojo toleransi soal urusan ajaran. Karena toleransi soal ajaran agama lah, maksud aku kalau kan malah haleluya nih gerejamu gitu. Nanti kalau lebaran sampai datang ke saya ikutan takbiran gitu. Kau toleransi apa itu? Ngawur gabrul ngono kuwi. Rusak tatanan nih. Ya yuk kita jaga tatanan itu lewat dunia maya ini kan gitu ya. Bu, siap. Iya. Bu, Bu. Ya ini saya tinggal beberapa lagi sudah masuk di Jakarta. Terima kasih sambil nyupir nih. Monggo dilanjut. Siap. Bang Rek diskusi sama Bang
Kang Dito ya, sama Kang Dito ya. Boleh. Siap. Tapi jangan menghujat dong ya. Ketika abang terpojok, jangan keluar kata hujatan gitu ya. Nggak enak didengar. Nggak pernah saya menghujat juga. Bang. Oke, siap. Diskusi, Oke, siap. diskusi baik aja. Oke. Siap Kang Dito ya. Saya naikkan Bang Drek ke bawah ke atas ya. Kang Dito, monitor. Izin ya Bang. Kalau anak Medan mah udah tahu, udah kita setiap hari memang udah jumpa. Tapi yang nggak enak itu dia bilang terakhir Kang Dito ini mau alaf disebut babi gitu ya. Bukan aku bilang ya, Kang Andi ya. Tapi diulang-ulang samamu. Ya iya kan Bang Andi yang bilang. Oke, lanjut. Jadi pertanyaannya dari tadi mungkin kamu sudah nyimak atau mau baru masuk. Oh, baru masuk. Oke. Ini tentang tadi bahwa awal mulanya adalah yang memiliki Tuhan hanya dua bangsa. Awalnya dari satu bapak namanya Abraham atau Ibrahim. Dia memiliki anak yang pertama Ismail, kemudian hijrah ke Arab sebagai cikal bakal Bani Arab. Itu Ismail. Yang mengenal Tuhannya Abraham ayahnya. Kemudian mempunyai anak yang kedua yaitu Ishak. Ishak ini anak yang kedua dan cikal bakalnya disebut dengan Bani Israel. Yang mengetahui Tuhannya ayahnya yaitu Tuhannya Abraham. Itu dulu. Nah, ajaran Yahudi hanya terkhusus untuk Bani Israel. Disebut Judaism adalah praktik atau liturgi peribadatan khusus keturunan Yahudi atau Bani Israel. Itu dulu. Nah, Arab dari keturunan Ismail. Selain dua bangsa besar ini, otomatis belum ada yang mengenal Tuhan. Itu dulu. Nah, yang jadi pertanyaan ya anak Medan, yang jadi pertanyaan, Kristen ini yang saat ini ada, kalau sudah melihat pemahaman dua bangsa besar yang sudah mengetahui Tuhan, Kristen ini sebelum Yesus lahir, Tuhannya siapa? Silakan. Sebelum Yesus lahir, Tuhannya siapa? Yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dari Arab atau dari Israel? Dari yang dikenalkan Arab atau dikenalkan Israel? Silakan. Gini, sebelum Yesus datang ke dunia, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Melihat mereka melakukan kejahatan, Yesus menyesal menciptakan manusia tersebut. Makanya dia turun ke bumi menjelma jadi manusia, yaitulah Yesus. Yesus yang menciptakan? Allah, bukan Yesus, Allah. Oh, kamu bilang tadi Yesus yang menciptakan, menyesal menciptakan katamu. Allah itu menyesal menciptakan Adam dan Hawa, manusia itu. Dia menyesal. Koreksi ya, bukan Yesus ya. Oke. Bukan. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Yesus belum lahir pada waktu itu, masih Adam dan Hawa. Karena dia menyesal menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia ini, Adam dan Hawa, melakukan dosa, semua manusia melakukan dosa, dan keturunannya, maka Tuhan datang, itu Allah datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Oh, jadi Tuhannya sampean salah, pernah berbuat salah, berbuat dosa. Bentar dulu. Bentar dulu. Makanya dia turun ke bumi menjadi manusia, yaitulah Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu manusia, betul, rupanya manusia. Tapi secara ilahi dia itu Allah. Karena dia Allah itu yang turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa kamu saya katakan bentar. Aku dengarnya. Kenapa saya dikatakan kenapa saya mengatakan tadi sebelum Yesus datang siapa Allah kami, yaitu Allah yang datang ke bumi itu, itulah Allah kami, Yesus. Jadi maksudmu Yesus itu Allah itu? Iya, betul. Sebelum Yesus dilahirkan, orang Kristen mengenal siapa? Kita buka ayatnya ya, bentar. Dulu. Ya, maksudnya dia tuh kayak wayang tuh muncul Mas, Tuhannya tuh
kayak model pagan, jadi langsung menjadi berubah. Ya, mak beduduk, mak bedunduk, jadi manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, kan bingung nih. Ya wis pagan konsep. Kalau manusia jadi Tuhan itu tidak bisa. Tapi Lah, kalau itu- Allah jadi manusia Ya, itu buktinya bisa. Yesus mati, Ya. setelah untuk menjadi Tuhan harus mati dulu. Kalau pasti Siapa yang bilang? Siapa yang bilang gitu? Coba buka Paulus kisah Aduh. makanya Yesus atau Kristus Roma harus mati 14 untuk menjadi ayat 9. Tuhan. Nih, kan? nih. Nah, Biar itu ada biar kita datanya. nggak ngada-ngada. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Nah, Nih, manusia supaya menjadi Tuhan harus disalib Ini, dulu. nih, baca Oh, Pak D, baca Pak D. Nih. Biar Iya, kita coba nggak terang apa itu? Firman itu telah menjadi Firman manusia. itu telah menjadi manusia. Lah, firmannya apa? Itu firman bahasa Arab ya. Oke, sabar Pak Bayu. Baca Pak dulu, Bayu. baca Serahkan dulu, sama baca dulu. saya. Biar Ya, tenang, serahkan sama tenang. saya. Ya. Tak percayakan tadi ada romo saya, ada pastor saya, pastor saya mendalui. Ngapunten ya. Oke. Pak Tenang Romo. dulu Pak Ya. D, jangan santai, tenang. Oke, tenang. saya kita bandingkan data ya. Kita bandingkan data. Yang Nggak, kamu baca punya dulu, itu baca dulu. terbitan kapan? Baca dulu, saya yang baca atau kalian yang baca? Iya. Yang kamu baca itu terbitan kapan? Terbitan dari saya lahir, Alkitabnya ini tidak berubah. Kira-kira tahun berapa? Saya tidak tahu tahun berapa, yang jelas dari saya lahir 35 tahun, Alkitab ini tetap sama, tidak ada berubah. Oke. Saya kasih pembanding tahun 1382. Ya, enggak, ini dibaca dulu, diselesaikan dulu ini Iya, baru saya tahu. Baca dulu, baca dulu, Saya baca tahu dulu. itu, saya tahu itu. Ya, baca dulu, Sama saya baca dengan yang atau saya kamu tampilkan baca? ini. Enggak, Ini saya siapa yang tampilkan baca? juga. Ini saya tampilkan juga nih. Oke, saya baca aja, Sama, saya sama. baca ya. Ini Saya saya baca tampilkan ya. juga nih. Nih, saya tampilkan juga nih. Aduh. Nah, besarkanlah, host, gimana nih? Tadi Saya tampilkan juga nih. besarkan. Ya, dari John Wycliffe, Bible 1382 ya. Oke, John Wycliffe, Bible 1382. Memang kalian susah jauh aja nih. diskusi. Payah. Sebelum kita lahir. Sabar dulu, tenang dulu. Jangan Enggak, kalian kencang. payah deh diskusi. Loh, Ketika sabar saya dulu. tampilkan Nah, ini ayatnya, makanya saya kamu dikecilkan. tampilkan. Tadi Kamu tampilkan ayatnya menampilkan. dikecilkan. Kita kan Oke, pakai data. sabar dulu. Gantian. Ini lihat. Dari Wycliffe ya, coba Yohanes 1:14, teman-teman. Kita baca ya. Dan firman itu adalah manusia. Sabar, kenapa jadi terjemahannya begini? Sabar bentar. Ya, sabar. ini yang naik tadi. Kenapa Tuhan menyesal? Nggak, saya katanya? harus tunjukkan. Saya Bukan, harus bukan. tunjukkan Bentar. untuk kita. Yang untuk typing di kita bawah itu, ini. Kenapa Tuhan menyesal ciptakan manusia? Ini ayatnya nih. Baca. Nih. Bang Drake, itu yang di bawah itu abaikan aja, fokus ke Bang Kang Dito aja ya. Enggak, biar Nggak usah dia paham ditanggapin. gitu. Nih. Maka misalnya Karena di Tuhan bawah membuat itu dia telah terlalu menjadi banyak tappingan, jadi nggak usah ditanggepin juga gitu. Nanti fokusnya hilang gitu. Apa yang dibahas, apa yang disampaikan nanti fokusnya hilang gitu. Jadi nggak apa yang disampaikan itu nggak menjawab apa yang disampaikan Bang Dito juga. Jadi buyar nanti kemana-mana larinya, nggak fokus gitu. Oke. Dah, ini saya tunjukkan ya. Biar nggak dibilang ngarang-ngarang kita. Oke, lanjut yang tadi. Nek kajen ke atas, Os, dua-duanya, Os. Bentar. iya nanti dikirim di GoPay. Dan firman itu adalah madman. Mad di sini jahat nih. Nih. Ini kenapa saya nggak tahu. Kemarin itu masih bisa diterjemahkan semua. Sekarang sedikit yang bisa diterjemahkan.
Ini Itu nggak tahu apa ini apa gitu? yang terjadi. Alkitab atau apa itu? Itu apa? John Wycliffe nih, jauh nenek moyang kita ini belum ada. Ini sudah ada. Jadi John Wycliffe adalah terjemahan yang diterjemahkan untuk kerajaan King James pertama kalinya. Itu yang harus kalian ketahui. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kenapa? Tiba-tiba nyelonong. Punya adab gak sih? Sabar dulu. Sabar dulu. Kau siapa? Sabar dulu. Biasakan tertib. Ini komalnya orang. Lagi ada saya dengan Bang Drek. Lu jangan merasa sok terkenal. Emang lu siapa sih? Sabar dulu. Sabar dulu. Biasakan teratur tertib, kita ikuti moderator. Ya. Bentar Maksudnya dulu, apa? Bang Rion, kalau nggak mau tertib, nggak kondusif, saya turunkan. Suruh mangap aja dia, suruh mangap, ludahin dulu. Udah mangap dulu, diludahin dulu. Kita jangan mau gimana ya? Ini Bang Drek masih ada. Ini si Ade Rion ini naik terus tiba-tiba ngoceh. Makanya utamakan adab gitu loh, yang sopan. Tunggu giliran dulu, kita mau lagi bahas apa. Kalau mau nantang head to head, Ade Rion kenal dengan Kang Dito, kau buka komal, aku buka komal, atau kita ketemu seperti biasa di tempatnya Ziko Nuri, baru kita habis-habisan di situ. Kenapa kau kesini? Ya, itu dulu. Naik cuman mau pembenaran, nggak modal. Oke. Ini diupdate rupanya. Kemarin itu tulisannya adalah, dan firman itu adalah manusia jahat. Ini lagi di server atau kurang tahu. Kita akan coba rilis nanti. Ya, poinnya itu, kalau kamu membawakan tentang firman itu telah menjadi manusia, kamu mengatakan Allah yang menjadi manusia. Apakah firman ini Allah atau sebenarnya Allah ini yang jadi manusia? Silakan. Udah? Ya, pertanyaan saya, pemahamanmu firman itu yang jadi manusia atau Allah yang jadi manusia? Silakan. Oke, saya tanya, firman itu perkataan siapa? Oh, jadi firman itu perkataan? Iya, perkataan siapa? Sebentar dulu. Kamu pahami dulu definisi firman itu perkataan? Yang saya tanya, firman atau itu kecerdasan? perkataan siapa? Jawab dulu. Firman itu perkataan siapa? Loh, justru aku mengkonfirmasi samamu. Aduh, bolak-balik bertanya. Firman itu perkataan siapa? Saya bilang. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan firman itu Gini aja, perkataan, firman itu pertanyaan siapa? Pertanyaan Allah. Tar dulu. Kamu tadi mengatakan Allah yang menjadi manusia. Sabar dulu. Kau kejebak dengan narasimu. Kau awalnya mengatakan Allah yang menjadi manusia, terus sekarang kau bahas tentang firman yang menjadi manusia. Firman dengan Allah ini, Kristen itu ada datanya semua. Makanya iya, silakan. Yesus. Nanti dulu, sabar dulu. Kita diskusi itu pingin hikmat. Silakan kamu katakan kalau firman itu adalah perkataan. Setiap Tuhan atau Allah itu yang kamu maksud menciptakan anjing dengan berfirman. Apakah firman itu anjing? Kalau yang saya tanya, firman ini perkataan siapa? Aduh, gini loh kalau diskusi sama anak Medan ini. Kok nggak ketemu gini? ujung, ngomongnya sampai menteler. Kamu dari tadi ngomong saya diam. Saya sekarang bertanya kamu nggak bisa Saya jawab. berbicara untuk meluruskan. Oke lah, silakan. Firman ini perkataan siapa? Kau ngomong dulu sepuasmu, nanti aku tanggapi, jangan kau potong-potong, silakan. Aduh, maka kacau diskusi sama orang kalian. Firman ini perkataan siapa? Itu pertanyaan saya, dijawab. Kalau tidak tahu, dibilang tidak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan aja, Bre. Jelaskan dulu, sepuasmu dulu, aku mendengarkan, nanti aku bantah, jangan kau potong saya, silakan.
Jawab dulu. Ini harus dijawab dulu biar kamu paham. Kalau kamu nggak jawab, berarti kamu nggak bisa mendengarkan, nggak akan terima gitu loh. Jawab dulu. Ini firman ini perkataan siapa? Ya, oke lah, aku ikutin kamu perkataan Tuhan. Oke, lanjut. Nah, itu. Maka setiap apa yang dikatakan Tuhan, itulah firman-Nya. Paham? Makanya dikatakan ini firman itu menjadi manusia. Firman ini siapa? Itu Tuhan. Makanya Tuhan itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Makanya saya bilang Allah itu turun jadi manusia, turun ke bumi menjadi manusia. Itu ayatnya jelas. Kenapa kamu bantah lagi? Paham kan? Oke, jelaskan. Ya, Udah. saya diam. Oke. Ini pemahaman paganisme ya, mohon maaf. Saya harus katakan paganisme. Karena kalau Tuhan itu menjadi manusia, manusia itu pada mulanya adalah bayi. Ada bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Bagaimana kamu menjelaskan bahwa Tuhanmu itu bayi? Saya ingin membalikkan keadaan bahwa orang yang memiliki rasional berpikir kemudian memaksakan bahwa bayi itu adalah Tuhan yang menjadi manusia sesuai dengan nas yang tertulis. Pada hari ini telah lahir bagimu ya, bukan bagi kita, bagi kamu aja, yaitu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan, Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin. Ini bayi. Jadi Tuhanmu bayi. Nanti kau konfirmasi bagaimana kau menuhankan bayi. Atau zat yang maha pencipta menjadi manusia dan manusia itu bayi. Pada waktu dia bayi, Tuhan yang menjadi manusia bayi ini, apa maha kuasa bayi? Jangan menistakan pola berpikir dan akal kamu. Tidak rasional kalau bayi itu Tuhan. Oh bukan, itu Tuhan bayi. Bayi Tuhan. Yang mana yang betul? Kalau ternyata bayi itu tidak memiliki kuasa apapun, yang hanya bergantung kepada mamanya, ada Tuhan yang menjadi manusia menggantungkan diri kepada manusia. Ini Tuhan model apa, saudara? Saya pelan-pelan aja, silakan. Nanti bisa dilanjutkan sama saudaraku, ada Bang Akhi Ardiansyah. Dan mohon dibantu follow-follow teman-teman, akun yang baru kelihatannya sudah mau habis. Itu dulu. Iya, Kang Dito. Ini kayaknya sudah diskusinya lanjut aja, Kang Dito. Aku cuman izin minta follow aja sih. Ada 400 orang ini saya minta izin follow aja. Jadi nanti Kang Dito diskusi gantian, Bang. Waduh. Ngomongnya kok tumpuk-tumpuk ini. Ya ngapunten. Ya monggo saya izin turun biar digantikan orang lain. Saya cuma hanya menambah dari sisi logik aja, dari logika tentang firman tadi. Saya tadi mau urun lembuk untuk membantah tentang firman menjadi manusia, tapi karena sudah ada ahli skripternya ada, pakar logiknya juga ada, pakar-pakar di sini sudah ada, tercukupi semuanya. Mohon izin biar Otan yang menggantikan posisi sini biar kosong, biar ada Otan yang naik. Itu sudah ngeyel gitu ya. Kalau mereka sudah menghina Al-Quran, sudahlah turunkan saja. Iya, masih nih, banyak kok yang bisa diajak aku diskusi. Nggak perlu sama aku minta maaf. Iya. Sama Allah aja minta ampun. Iya. Ini kan ada moderator tadi, turunin aja, Mbak. Siapa Mbak Cenil? Tapi kalau dia gini loh, kalau dia masih ngeyel menjelaskan agamanya itu nggak apa-apa. Iya. Dengarkan aja. Tapi kalau maksudnya bukan berarti dengarkan ya, kalian boleh debat itu. Tapi kalau sudah masuk ke konteks Al-Qur'an yang mereka tidak punya ilmu tentang Al-Qur'an, lalu mereka olo-olo. Mana katanya lahir di situ? Mereka olo-olo Al-Qur'an. Itu tadi poinnya ini sebetulnya. Dia kan, saya sih yang salah mengizinkan dia untuk bertanya. Dia menanyakan dan menuduh di dalam surah Ali Imran 45 dikatakan oleh kalau dia bertanya itu, mau jawaban nggak apa-apa, Bang. Abang berhak mereka berhak mendapatkan ilmu, kita berhak juga menyampaikan ilmu. Kalau mereka bertanya untuk mendapatkan jawaban, kita jawab sebaik-baiknya. Tapi kalau udah diolok-olok itu nggak usah lagi. Iya, di awal pembicaraan, iya.
Bunda. Ya, Bang Jemi. Salam Bang Jemi. Salam Bunda. Makasih Bang Jimmy. Udah Mohon selesai. maaf Kak Rosi ya. Udah selesai apa-apa, Gun. Masya Allah, makasih. Ya nggak apa-apa, Maaf ya, Bang Uni, Solo nggak apa-apa, ya. Uni, Aman, makasih Gun, malah. aman, Masya Ini karena Allah. cinta aku. Lanjut. Maksudnya aku emosi karena apa namanya ini komat Islam. Iya nih. Iya betul. Mohon maaf Lanjut, juga lanjut, Uni. Mohon maaf tadi saya nggak mau Bola. Mohon maaf. Nggak usah Mohon sama maaf, saya minta maaf. Saya cuman pengen kita sama-sama bersinergi. Saya mencintai Iya, Kak iya, Rosi, iya. mencintai Amin, Bang Solo. amin, Dalam amin. ranah ini berjuangnya kita sama-sama. Saya suatu Siap, saat kalau salah Kak Rosi juga berhak nasehatin sama Bang Solo kok. Itu sebagai tanda bentuk kita saling mencintai karena Allah. Ya Bang Jemi, saya sebenarnya nggak bisa diskusi lama. Saya mau pergi keluar, tapi Bang Jemi naik ke sini nih. Mungkin Bang Jemi ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan mungkin. Udah kelar di roomnya Tasya, Bunda. Saya di-kick sama Tasya gara-gara ngebahas Tritunggal. Lah, padahal ucapan Umi benar semua yang soal itu ya. Ternyata Ya memang begitu. di tafsirannya kan ada yang berarti apa namanya tidak ini ya Umi ya. Di Nggak boleh tafsiran berteman itu. karib dengan kami. Iya, tidak toleransi kan, sama aja tidak toleran. Ini Umi aku Sebenarnya interpretasi Bang Jemi ya. Jadi kalau Iya, kita interpretasi. bicara tentang kekristenan ini, semua doktrin itu kan interpretasi. Nanti tergantung Tasya tuh ikut siapa. Misalnya dia ikut penafsirnya siapa. Makanya kalau aku bilang tuh Protestan itu tidak punya otoritas tertinggi. Beda sama Katolik. Katolik Iya, itu dia betul, punya doktrin infalibilitas. Iya, Apa betul. itu doktrin infalibilitas? Mustahil Paus mengajar dengan cara salah karena Paus punya Roh Kudus. Jadi setiap yang termuat di dalam bula kepausan atau magisterium itu mereka percaya dengan totalitas gitu. Nah, kalau di Protestan itu makanya terjadi dari 30 ribuan denominasi karena setiap orang punya denom masing-masing dan penjelasan masing-masing Bang Jemi. Udah siap? iya punya Ya. punya tafsir masing-masing Umi. Punya tafsir masing-masing Umi. Ya. Itu parah banget. Tapi Umi aku mau nanya sesuatu Umi berkaitan Boleh. kemarin Umi. Aku kan Katolik nih. Ketika aku kan kemarin bicara nih, sebenarnya bicaranya diskusi biasa sih, namanya diskusi kan biasalah ya. Dan saya juga pernah berapa kali kan sama Umi ya, kalau nggak salah 2 kali apa sekali. Hal yang biasa kan Umi udah tahu juga saya. Saya lagi enak-enak kemarin tuh saya ngutip kalimat walau alam maksud itu kan. Walau alam lah, nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu gitu kan. Maksud saya itu kan gitu. Kok saya dibilangnya kayak seakan-akan nggak boleh, emang nggak boleh Umi? Aku mau nanya. Gini loh Pak, saya bilang begini nih, mohon maaf nih kita beda ya dengan orang lain. Iya, Saya iya. beda. Saya tidak mewakili umat Islam ya Pak. Saya hanya mewakili dari saya yang belajar. Saya kalau Pak Jemi bilang pencipta alam semesta adalah Allah, saya nggak akan berani marah loh. Karena faktanya begitu. Tapi kalau Pak Jemi bilang Allah itu adalah Yesus, saya berhak marah. Karena itu kayak Iya, itu melecehkan kan- nama Tuhan saya. Betul, Ya. itu kan beda. Nah, Saya nggak tahu itu betul. makanya saya agak bingung dengan teman-teman Muslim nih. Kalau misalkannya esensinya memang betul tuh nggak perlu disalahin kayak gini nih. Matahari itu panas, itu kan fakta. Jadi ketika Bapak bilang Allahu alam, artinya adalah hanya Allah yang tahu. Itu fakta, faktualnya begitu. Lalu kenapa umat Islam harus marah? Mungkin mereka pikir Bapak kan Kristen, kenapa bicara begitu? Nah, ini yang saya pernah bilang. Kalau Bapak mengucapkan itu, tidak ada manfaat spiritualitasnya buat Bapak sebenarnya, karena Bapak tidak meyakini Allah sebagai Iya Tuhan. betul memang. Tetapi mungkin karena faktor ada teman-teman Muslim yang mereka tidak mengerti bahwa hak prerogatif itu ada di tangan Allah. Penghinaan itu beda. Kalau Bapak bilang begini, sambil Bapak bilang gini, wallahu alam sambil melolok-olok, mereka berhak malah, sama seperti saya. Mohon maaf ya, haleluya saya ganti haleluya kayak gitu kan. Itu orang Iya. kan berhak marah. Artinya saya mengolok-olok. Tapi kalau misalkannya wallahu alam, Bapak mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, sebenarnya sama Bapak tuh nggak ada manfaatnya karena tidak ada nilai spiritualitasnya. Tapi saya juga nggak akan marah kalau Bapak bilang begitu. Karena itu yang Bapak ucapkan itu fakta. Karena segala sesuatu hanya Allah yang tahu. Kalau saya pribadi, bahkan saya bilang begini pernah nih. Kalau ada umat Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah, saya tidak akan melawan mereka, tidak akan mendebat mereka karena itu fakta. Tapi ketika mereka sudah memelintir dengan mengatakan Yesus adalah Allah, ini baru kita debat nih. Iya, Kenapa? itu Karena itu kan pelecehan. karena beda akidah kan. Saya setuju sama Umi, 100%, 1000%. Saya kan cuma Kalau saya nggak masalah. Iya, justru saya kan ngomong begitu kan memang betul kata Umi, memang tidak manfaat. Cuman tujuan saya kan nggak ada yang tahu lah urusan itu. Iya, gitu kan. Ya kan itu gitu. intern Bapak. Heeh. Gitu aja Pak. Sebenarnya kan ada saya nih bicara kalau toleransi ya Pak. Toleransi itu saya begini Pak.
dari kata tolerir artinya membiarkan. Saya tidak perlu ngajak Bapak untuk urusan spiritualitas saya yang tidak mengganggu Bapak. Saya juga tidak harus ikut dengan urusan spiritual Bapak yang tidak mengganggu saya. Makanya dikatakan dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam ranah dialektika, argumentasi itu kan ada bangunan proposisinya, Pak. Apakah itu pernyataan atau pertanyaan? Kalau dia pernyataan, maka dia akan diminta untuk ditanggapi oleh orang-orang yang menyimak. Hak publik untuk menanggapi. Nah, kalau saya bilang ayam itu adalah bebek, orang-orang yang tahu kalau bebek bukan ayam, mereka berhak membantah saya kok. Itu namanya dialektika. Kalau saya paksakan ke orang lain, makanya saya adalah orang yang memaksakan kehendak. Jadi kalau seandainya proposisi argumentasi itu diucapkan, siapa yang mengucapkan, dia harus bertanggung jawab. Kalau itu berupa tuduhan, harus dia buktikan. Kalau berupa itu klaim, harus dia buktikan juga. Kalau itu pertanyaan, maka pertanyaan itu bisa dijawab, bisa tidak dijawab. Nah, jadi proposisi itu kan ada dua tuh, pernyataan dan pertanyaan. Nah, kembali lagi bahwa saya dalam dunia sosial, saya akan toleransi toleransinya. Saya tidak akan gangguin orang Kristen beribadah asal tidak mengganggu saya. Kecuali orang Kristen lagi beribadah gangguin saya. Setuju, Umi. Nah, saya tidak akan ikut ibadah orang Kristen dan tidak akan mengganggu mereka. Tapi saya juga berhak untuk tidak ikut walaupun saya tidak terganggu. Itu hak prerogatif saya. Kalau saya tidak mencintai Bapak, bukan berarti saya membenci. Betul. Membenci ada di kiri, mencintai ada di tengah, di kanan. Kalau saya tidak ada di kanan, jangan tuduh saya di kiri. Bisa jadi saya berada di tengah. Artinya, saya membedakan ketika berdialektika dengan sosial. Berdialek ini saya akan berdebat hebat dengan siapapun yang memang merusak peradaban. Iya, saya setuju banget sama Umi. Setuju banget semua kata-kata Umi. Cuman aku kagetnya kemarin, aku kan, ya Umi kan pernah sekali aku sama Umi diskusi ya. Ya kalau sama Bang Ardi mah udah sering banget tuh ya di Palopo di mana. Pernah saya mengutip satu kalimat Quran ayat apapun belum pernah. Malah Bang Ardi kepaksa ngutip. Saya nggak pernah. Kemarin mau Umi bilang, saya kan yang kita bilang soal perang, Umi jangan bilang soal agama, itu mah negara. Memang kebetulan satunya kebetulan kebanyakan Muslim, satunya kebetulan kebanyakan Kristen. Saya kan sangat toleran Umi. Cuman saya tuh anehnya karena begini loh Umi, walau alam itu tanpa saya perlu apa, memang saya dari kecil memang udah tahu gitu ya, kalimat itu. Banyak orang Kristen yang sering tanpa sadar tuh bilang astagfirullah atau itu naluriah aja. Ya intinya gini deh Pak Jimmy ya, hari ini saya nggak bisa berdiskusi dulu karena saya ada janji mau keluar sama kakak saya. Nah mungkin dilanjut sama ini banyak saudara-saudara saya di sini nih, Bang Slo ada juga, ada ayah saya juga di sini ya kan, ayah rohani itu Pak Gersom tuh, saya nggak boleh bilang ayah beneran. Ayah rohani, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ayah secara rohani, ya. Secara ruh kami ayah anak tapi bukan yang biologis. Nah, terus Pak Jimmy, ya saran saya adalah tinggalkan room-room Muslim yang memang tidak ada nilai edukasinya untuk tidak menciderai hati. Masuklah di room-room Muslim yang memang mereka bersabar untuk berdakwah, bukan untuk menyerang agama Kristen. Saya itu punya dua model, Pak. Saya punya model bertanduk dan model bersayap. Maksudnya apa? Saya bisa jadi siapapun yang kalian kehendaki. Karena saya manusia biasa. Kalau memang kalian memancing saya akan mudah memakan umpan itu kok. Tapi masalahnya, bertahan nggak kalian ketika saya yang menarik kalian masuk ke dalam lautan? Saya bawa kemana-mana. Nah itu. Jadi kalau mau mancing saya pakai umpan gede, mau kecil saya tangkap. Tapi masalahnya adalah sanggup nggak menahan tekanan saya? Kalau sanggup lanjutkan. Siap mencubit, gitu. Siap berani mencubit, siap dicubit. Iya, saya mah jangankan dicubit Pak, di sweet. Nah, saya tanggapin Pak, nggak usah dicubit Pak saya, jangan disenggol Pak, di sweet aja saya tanggapin Pak. Mau yang mana? Begitu ya. Jadi mungkin seperti itu Pak Jimmy ya. Karena bagi saya berarti saya Umi, maaf ya motong ya Umi. Takut Uminya waktunya lama. Saya kan nggak salah-salah juga kan Umi. Enggak lah, nggak salah. Ya, cuman Bapak. Apalagi kalau ditambah saya tuh kemarin mau ngomong lagi mau kita. Nah, ini anak gua namanya Malik loh. Iya. Gimana ceritanya? Gua mesti ganti nama anak gua. Kaget Bapak, ya Umi. Saya cuma satu surah satu ayat yang saya sampaikan kepada Bapak.
lakum dinukum waliyadin, tambahannya adalah la ikraha fiddin. Bapak, saya percaya hanya Allah yang memberikan hidayah. Manusia ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hanya Allah yang tidak bersebab, hanya Allah tidak bergantung. Hanya Allah lah tempat bergantung. Jadi segala sesuatu di dunia ini harus ada sebabnya. Maka sebab Bapak hidayah itu harus ada. Manusia bisa jadi sebabnya, tapi Bapak menjauh dari Islam juga bisa asbabnya dari orang Islam sendiri. Ya, jadi teman-teman Muslim di bawah yang typing tanpa sadar bisa menjadi pendakwah atau bisa justru membiarkan Pak Jimmy jauh dari Islam. Pilihan di tangan kalian. 1000% saya setuju banget omongan Umi itu. Pilihan di tangan mereka. Kalau mereka ingin membuat Bapak Jimmy jauh dari agama Islam, ya mereka bersikap keraslah kepada Pak Jimmy. Hajar aja Pak Jimmy, kalian hina aja agamanya terus. Tapi kalau pengen kalian mendekatkan diri Pak Jimmy kepada bagaimana pengetahuan tentang Allah, jadi lebih hikmah seperti yang Allah perintahkan. Bukan berarti saya memberitahukan itu saya sudah sempurna. Saya justru sedang menasihati diri saya sendiri. Saya tuh kalau nasihatin orang, saya selalu melihat wajah saya nih. Nih, saya lihat wajah saya. Karena nasihat itu lebih penting buat saya pribadi daripada orang lain. Gitu. Saya yang harus selamat. Oke, aku izin. Terima kasih Umi ya. Ya. Pertama aku minta maaf dulu kepada Kak Rosi, dengan segala hormat minta maaf. Adinda masuk ke sini seolah-olah langsung memberikan kuliah gratis tanpa ada tedeng aling-aling karena kesel aja tadi lihatnya. Kepada abangku Slow, aku minta maaf dengan sangat. Bukan berarti aku mau menghinakan, tetapi saya tidak mau abang menghinakan diri abang sendiri ya. Bang, tidak layak singa itu melayani hewan yang menggonggong. Kalau ada hewan yang menggonggong, kita tidak perlu ikut-ikutan menggonggong. Ya, buat ayah temenin Pak Jimmy diskusi di sini. Buat yang lain selamat berdiskusi. Izin turun, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Uni, makasih Uni. Sama-sama. Nanti kalau seandainya ada waktu, aku insya Allah naik ke sini ya Kak. Iya Uni. Makasih banyak Umi, makasih. Sehat selalu. Tunggu. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Jimin. Namanya gimana sih? Ayah. Pak. Bentar ya. Iya. Ini Mbak Sahrasyat dulu kali. Beliau ingin berdiskusi sama Bang Jimmy kayaknya. Siapa? Ya, kasih Mbak Sahrasyat ini. Nggak apa-apa. Kalau sih aku lagi di kantor lagi kerja. Oh ya udah. Nih, soalnya ayah nih the best dia nih, the best. Apaan the best? Ayah in TikTok. Iya, aku mau bilang memang betul kata Umi Rifa ya. Kalau emang ada penghujat, lebih baik turunin aja. To the point, kamu penghujat, nggak usah diladenin bikin rame, jadi jelek gitu loh. Cuman aku yang kemarin Bu Rosi ya tahu ya, aku kan nggak ada niat apa. Bu Rosi kan apal saya kan, saya nggak ada gitu. Saya kemarin kaget juga digituin gitu. Iya. Ini mungkin izin sebentar Bang Jimmy. Kemarin itu lagi panas-panasnya, gitu. Lagi ada penghujat, lagi panas-panasnya. Mohon maaf juga Bang Jimmy, bukan apa-apa. Kemarin itu sebenarnya lagi diskusi panas. Bang Jimmy tiba-tiba mungkin bagi kami kan beda agama ya gitu. Jadi kami susah untuk menempatkan itu gitu loh. Jadinya iya. Jadi kemarin itu karena salah tempat aja, salah menempatkan itu waktu kemarin itu. Intinya Bang Jimmy, intinya ayah sebagai yang dituakan, ayah minta maaf kalau ada anak-anak ayah yang mungkin lagi emosi atau apa. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Itu ya nggak bisa kita tolerir juga, bilang biasa mungkin ya, tapi ya begitulah keadaannya saat ini. Kami di sini yang menjadi apologet ini bukan semuanya lulusan pesantren nih Pak. Iya kan? Ada yang bekas orang jahat, ada yang preman pasar, macam-macam nih Pak. Kalau kayak si Sarajat ini, wah itu dia mantan gerwani. Ada Bang dulu. Ardiansyah Kak Rosi, saya naikkan Kak Rosi. Oh, udah. Ya. Jadi kalau masalah itu ya kita paham juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, ada Pak Jimmy juga, ada Pak Saiful. Lanjut Pak Saiful, lanjut Bunda Rosi dan lain teman-teman. Iya, tapi kata Pak Jimmy ini sering sama Bang Ardiansyah, enak sama Bang Ardiansyah. Iyalah, Pak Jimmy ini saudara saya kok. Kasih.
Cuman aku kaget tuh kemarin itu gitu, salah paham dia. Aku kan sama Bang siapa ya Bunda Rosi siapa kemarin teh Bang Kang Chan. sama Kang Sannya mah kan biasa-biasa aja, namanya juga itu kan cuman fakta gitu, ngikutin fakta. Cuman kebetulan kan ada orang di luar, memang kan nggak ikut kita kan ngobrol berdua, ada ikut nyempelin, akunya jadi nggak enak hati juga kok kenapa gitu. Tapi udah diterangin sih sama Umi Rifa, ya udah benar sih sesuai gitu sama saya. Saya nggak pernah ada menghujat, nggak ada apa, justru benar kata Umi Rifa, kalau ada Kristen yang menghujat diaut aja langsung, percuma. Nanti malahnya kepancing gitu, yang lain-lainnya. Jadi nanti dakwahnya jadi gimana? Melenceng gitu. Jelek ya? Iya, aku yang dengarnya jelek. Terus terang aja. Nah itu aja. Lanjut Aki. Ya, tugas kita di sini hanya menerangkan kepada teman-teman Kristen gitu loh teman-temannya. Jadi tidak ada gini. Saya ini berdiskusi, Pak Jimmy udah kenal saya juga kan. Saya ini berdiskusi itu lihat-lihat lawan. Gak mungkin ketika lawan menghujat agama saya terus saya kok masih sopan, masih santun, itu gila namanya saya. Iya benar Gitu loh. Jadi ketika saya melawan diskusi dengan teologi, si abang teologi itu siapa, teologi awam itu. Teo ya. Iya, si Teo itu saya juga biasa aja gitu loh. Iya enak biasa aja sama dia. Enak gitu kan. Abang sama dia kan enak banget didengarnya. Orang yang di bawah itu kan, waduh, ada manfaat gitu ya dari omongan Bang Ardi, dari omongan Bang Teo. Itu yang dicari itu loh, Bang. Iya, karena dia yang pertama, ketika saya naik ke Komal dia, ibarat saya bertamu ke rumah dia. Nggak mungkin saya bertamu dengan sok-sokan, nggak mungkin. Pasti saya bertamu dengan cara yang baik. Ketika saya bertamu dengan cara yang baik, kok ternyata tuan rumahnya menyambut saya dengan baik, maka tidak ada alasan saya untuk tidak baik di situ. Nggak ada, saya nggak punya alasan. Betul. Saya nyaksiin sendiri Bang Ardi. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat saya sampai keras, sampai tegas dan lain sebagainya, kemudian sampai suara saya menggelegar kadang, lihat lawannya dulu. Itu jawabannya. Nggak mungkin ada orang yang ketika lawannya santun berdiskusinya, terus kok saya marah-marah, saya gila itu namanya saya. Nggak mungkin, mustahil gitu loh. Jadi ya tugas kita seperti saya tadi lihat ada siapa menghujat tadi, siapa namanya tadi, Bunda Rosi, siapa namanya? Chris Evan. Si Chris Evan itu, dari yang namanya ular nggak punya kaki sampai ular nggak punya kaki sekarang juga itu tetap menghujat dia. Betul nggak? Sebelum lahir udah menghujat ya, Agi? Iya, dia menghujat dia itu. Kenapa? Karena dia memang penghujat, bukan pendiskusi. Apa artinya? Artinya adalah orang-orang penghujat itu biasanya ketika dia naik ke atas nomor satu, dia bukan untuk nyari kebenaran, dia bukan untuk nyari keilmuan atau minimal beginilah. Oke lah, dia nggak butuh keilmuan dari kita. Minimal begini, minimal bisa share sesuatu dari dia dengan cara yang baik, itu minimal itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi dia di atas naik polemik, setelah polemik dia menghujat, ditanya nggak mau jawab, lari kemana, lompat kemana, kayak kodok lama-lama. Gitu loh. Jadi saya lihat tadi penghujatannya tuh gimana ya namanya, framing juga udah tahu gitu kan. Framing dia tadi. Iya, framingnya luar biasa. Saya di sini bukan ranah saya untuk menyalahkan siapa-siapa, karena saya memang tidak menyalahkan siapa-siapa kan begitu kan. Tetapi yang saya salahkan itu ya penghujat itu. Bentar, Mardi. Iya. Emang saya juga ngedengarnya kadang-kadang beberapa bikin malu saya gitu sebagai orang Kristen. Malu kan? Sumpah, asli nih aku. Demi Allah nih aku ngomongnya. Kadang-kadang maluin. Kalau kita, nih kalau orang kayak gitu tuh, lu tuh mau apa? Mau diskusi, lu bukan. Mau debat, lu bukan. Itu mengajarnya udah, lu pegang golok. Pasti kali Pak Jimmy bilangnya demi Allah tadi. Ya, kebiasaan sorry banget. Udah kebiasaan, Bang. Nanti aku nggak apa-apa. Lagi. Bukan orang kayak gitu tuh, orang kayak gitu diskusi bukan, dialog bukan. Itu pendek kata dia lu pegang golok nih, gua pegang golok udah pasukan siapa yang benar. Iya. Orang begitu. Justru dialah pemecah belah bangsa yang sesungguhnya. Nah itu, kadang-kadang aku malu juga sama teman-teman Kristen yang lain. Itu aja, Bang. Saya pun kalau misal ada muslim yang menghujat, misal di bawah nih kan,
dia ngetik apa gitu kan. Percaya sama saya, tak bisukan langsung tak bisukan. Apalagi nggak ada sebab ya Ki ya. Iya, tiba-tiba Tiba-tiba. gini, saya sering kan diskusi sama Oten yang baik, terus dia menghujat Tuhannya. Kalau misal menghujat pribadinya ya bukan urusan saya ya kan, tapi kalau menghujat Tuhannya, menghujat agamanya, lu janganlah teman-teman, kan ini baik gitu loh, nggak usah lah kayak gitu. Kita membacanya pun nggak enak. Aku izin makan dulu karena apa? Karena belum makan. Nah, kenapa saya makan? Ya karena saya lapar, kan begitu. Lanjut. Nasi goreng, nasi goreng. Mohon izin, bunda, mohon izin ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mahadewa. Bang Deo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayah. Iya, Bang Deo. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Lanjut Ya, ayah. kemarin sih Dewa sempat ketawa guling-guling ya, lihat Kang Ardi. Kedengar nggak suara Dewa? Aman. Tes. Dengar. Pak Ardi masih ada Pak Ardi? Pak Ustadz Ardi? Baik. Lagi makan ya, lagi Pak Ustadz Ardi? makan. Suaranya bang. Oh, kemarin Dewa sempat geli juga ya. Apa sih percakapan Ustadz Ardiansah kemarin di roomnya Komal Kristen? Cuma Pak Ardi yang nggak ada sih ya ini. Jadi nggak bisa diceritain ini. Nunggu Pak Ardi monitor dulu. Ntar lagi. Iya. Mana Yaudah, hotelnya nggak ada? Ya, lanjut Bang Sulu. Bang Sulu lanjut dulu. Oh, jangan turun Pak Jemi. Jangan Pak Jemi, Bang, ngobrol kita sama kenal ayah Bang, bersama. kita jumpa ya Allah. Soalnya kan biar nanti ada yang naik lagi. Enggak usah, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Nanti saya bisa turun di bawah kok Pak Jemi. Aman ya. Nggak apa-apa. Nanti saya naik lagi, sering naik ke Bang Rosi. Soalnya Bang Rosi memang enak roomnya, fair gitu. Iya, ayah baru jumpa nih sama Pak Jemi ini. Gimana sih? Kayaknya udah pernah deh, abang tapi bukan nama Gersom waktu itu pernah deh, kayaknya pernah. Pernah? Aku pernah. Cuman beda nama, aku kenal loh. Suaranya logatnya beda. Abang suaranya Bang Gersom ini suaranya aku kenal. Iya, ayah Saipul itu. Ya betul. Saya jadi punya PR ini kalau jumpa sama Bang Jemi lagi nih, kalau Bang Jemi turun. Kenapa Jadi Bunda? punya PR saya. Tadi Bunda, saya yang mau diskusi rencananya. Ya, tapi maaf ini masih di kantor, jadi. Oh jangan, nanti aja masih Bunda, bisa. kapan-kapan masih ada naik Oke, hari luar. siap. Oke ya, Lanjut permisi ya dulu yang semuanya. lain. Ya. Turun dulu ya. Ya Allah, hilang mainan. Lu ngapain masih di kantor? Raja. Memang sih lah ayah jam 4 baru pulang. Kan udah ayah bilang. Kalau kurang uang bilang, jangan kerja lagi ah. Oh iya, maaf Sweet, ya. sweet. Hai. Nanti kirim nomor rekening nanti. Kirim nomor rekening. Enggak, Ya, kalau silakan, lu udah kerja Kristen udah lah, nggak naik. usah. Kirim permintaan. Kita diskusi sama Bang Dewa. Ini Dedi Wijaya. Jadi Wijaya tuh bagus tuh kalau dinaik. Ini penghujat nih, penghujat. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Bang Dedi. Ajar aja udah. Belum. Yang penghujat. Selamat siang semua saudara-saudara. Sedang siang. Ya, bersama Bapak di sorga, semoga kita semua siang hari ini dapat kesehatan yang bermanfaat buat semua. Ya. Ya, bersama Bapak di sorga. Nggak cocok. Nggak cocok sih. Rimanya nggak ada soalnya. Nggak ada Kristen ya? Nggak ada Bang Dedi, tadi turun. Pantas mute semua. Mana Kristennya? Ya. Nggak tahu, mungkin bangun gereja mungkin karena ya itulah. Aduh. Ya Allah. Gua kasih batu aja nih. Tadi itu makasih banyak ya buat Uniriva yang sudah mengingatkan saya pribadi dan teman-teman semua, terkhusus tentang ayat Al-Quran surah An-Nisa tadi, bahwasanya jangan sampai kita itu ketika ada penghujatan tentang ayat-ayat Allah
kita lanjut atau kita tidak hentikan gitu. Emang ada Nurifak sini? Iya tadi Bang Deddy. Tadi ada Chris Evan tadi, dia menganggap dan menuduh surah Ali Imran itu adalah plagiat atau copy paste dari Lukas 1:30 atau 33 itu yang ngomong. Sudah aku jawab, Al-Quran itu dari surah An-Najm ayat 4 sampai ayat 3 ayat 4. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Al-Quran juga dalam surah Yusuf ayat kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Ada nggak referensi dan literasi dari Nabi Muhammad membaca buku yang berbahasa Yunani pada sejarah atau pada historis dan sebagainya? Tidak mampu dia jawab, malah framingnya makin menjadi. Timbullah akhirnya kan tensi naik, nada tinggi naik. Jadi kayak debat kusir jadinya. Makanya itu tadi pas waktu lagi on fire, Uni langsung memenengahi dan menasihati, terkhusus kami semua di sini, saya pribadi terkhusus. Iya, iya. Tapi rakyat bagus ya dari Unidiva ya tentunya ya. Iya, masya Allah. Memang bagus lah Unidiva itu, memang menjadi pembicara kan. Ya saya sih paham kalau tidak semua teman-teman Kristen memberikan pertanyaan itu hanya ingin mencari jawaban, tidak, tapi lebih dari itu. Baru ini saya menghadapi yang bebalnya minta ampun, katakan memang tingkatannya bukan tingkat lagi syaitan tapi sudah tingkat iblis memang. Oh, kalau saya pun memang seperti itu ya. Pokoknya itu kan ketua DPW ya. Ketua DPW apa ya? Ketua DPW apalah, iblis. Iblis. Terus saya pun bisa jadi Komal itu cuma berpolemik aja dia, nggak niat untuk diskusi memang gitu. Iya kan dia mengatakan level dia itu levelnya Bang Zuma, kalau saya apaan level Bang Zuma? Saya menarasikan diri saya murid gitu kan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya, dia bertanya itu pada awalnya dia dengar jawaban saya. Tapi ketika saya sudah selesai, malah nggak ditanggapi jawaban saya, malah terus framing, nggak berhenti.